Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anakku kelas 6? Semoga kalian semua masih sehat ya. Nah, soal yang Bu Findri berikan kemarin matematika, kalian masih ingat tidak? Di dalam soal itu ada Bu Findri berikan dua soal yang di situ kalian harus mengurutkan berbagai bentuk bilangan, baik pecahan, desimal ataupun persen. Kalian harus mengurutkan mulai dari yang terkecil atau yang terbesar. Ada yang sudah tahu jawabannya? Iya, pinter. Nah, untuk yang masih belum paham, Bu Findri akan coba bahas di sini ya. Baik, disimak baik-baik pembahasannya. Yang pertama, Bu Findri berikan soal urutkan dari yang terkecil. Ada angka berapa saja tadi? Kemarin 0,2. Terus ada angka 3/25. Ada angka 70% dan 1,5. Gitu ya Nana. Kira-kira manakah yang lebih kecil daripada yang lain? Atau mana dulu yang paling kecil? Nah, nggak tahu Bu, karena bentuknya beda-beda. Ada yang desimal, ada yang pecahan biasa, ada yang persen. Mana dulu? Caranya kita harus mengubah supaya bilangan-bilangan tersebut jadi satu jenis. Boleh kalian ubah semua jadi desimal, boleh jadi pecahan semua, atau boleh jadi persen semua. Terserah mana yang kalian anggap mudah. Tapi menurut Ibu, cara yang paling mudah adalah mengubahnya dalam bentuk persen semua. Karena mengubah ke dalam bentuk persen adalah cara yang paling simpel menurut Ibu. Kita coba ya. Kita jadikan persen semua. 0,2. Kita jadikan persen. Nah, katanya Bu Findri kalau persen itu berarti per berapa? Per 100. Tapi kalau 0,2 kita ubah dulu jadi pecahan biasa. 2/10. Nah, supaya jadi persen, jadikan dia per 100. Oke. 10 untuk menjadi 100 kali 10 Bu. Berarti atas juga kali 10. Baik. 2 kali 10, 20. Sudah per 100 berarti dia adalah 20%. Begitu ya anak-anak ya. Oke, sekarang yang 3/25. 3/25. Persen per berapa tadi katanya? Iya, per 100. 25 menjadi 100 itu kita harus kali 4. Kalau bawah kali 4, atas juga kali 4. Berapa? 3 kali 4? Betul, 12. Sudah 12 per 100 berarti artinya dia 12%. 70%. Bu, sudah dalam bentuk persen. Perlu diubah lagi? Tidak tentunya ya. Nah, tinggal yang ini 1,5. Kalau kita jadikan pecahan biasa, 1,5 itu 1,5 karena satu angka di belakang koma berarti dia per 10. Bu, pecahan biasa ya, jadikan pecahan biasa dulu. Karena dia pecahan campuran. 10 kali 1 berapa? 10 ditambah 5, 15/10. Oke. Karena persen adalah bentuk per 100, maka kita harus jadikan dia per 100. 10 menjadi 100 kali berapa anak-anak? Iya, kali 10 berarti atas juga kali 10. Bu, 15 kali 10. Iya, 150. Sudah 150 per 100 berarti sama dengan dia 150%. Begitu ya anak-anak ya. Paham ya? Karena sudah bentuk persen semua Bu. Oke, perintahnya kita lihat dari awal tadi. Urutkan dari yang terkecil. Karena sudah dalam bentuk persen semua, sekarang kita bisa mengurutkan. Yang ini 0,2 tadi 20%. Yang 3/25 12%. Ada 70% dan 150%. Kira-kira mana yang paling kecil? Ya, betul.
12%, Bu. Oke. Tapi tidak ditulis 12%-nya tentunya. Bilangan awalnya berapa? 3/25. Yang agak besar mana lagi? 20%, Bu. Pinter. Berarti berapa? 0,2. Mana lagi? Iya, 70%. Betul. Dan yang paling besar adalah 150%. Nah, ini dia jawabannya ya. Baik, nanti kalian bisa catat caranya. Soal yang sama. Ya, Ibu hapus dulu. Soal yang sama dengan angka yang berbeda di nomor bawahnya. Oke, perhatikan lagi ya. Oke, kita lihat. Untuk soal yang berikutnya, perintahnya Bu Findri urutkan dari yang terbesar. Pada soal yang kalian ingat yang kemarin, kalian kerjakan ya. Ada 1/4, ada 50%, ada lagi 0,65, ada lagi 52%. Oke. Sekarang caranya sama, kita jadikan semua dulu dalam bentuk apa? Iya, dalam bentuk persen. Kita mulai dari angka 1/4 ya anak-anak ya. 1/4 kita ubah jadi persen. Persen jadikan per berapa? Per 100. Pintar. 4 menjadi 100, dia kali 25. Berarti atas juga kali 25. Berarti berapa? 25. Kalau sudah 25/100 berarti dia 25%. Ya, sekarang 50%. Tetap Bu, nggak usah dirubah karena bentuknya sudah persen. 0,65 kita jadikan persen ya. 0,65 jadikan pecahan dulu. Berapa per berapa? 65 per berapa? Karena di belakang koma ada 2 angka, berarti per 100. Kalau sudah 65/100 berarti dia sudah bentuk persen. 65%. Yang ini 52%. Oke. Baik, karena sekarang sudah bentuknya dalam bentuk persen semua. Kita lihat ada 25%, ada 50%, 65% dan 52%. Kita tinggal urutkan dari yang terbesar. Mana dulu yang terbesar? Ada 50, 25, 65 ya. 0,65 dulu ya yang paling besar. 0,65. Mana lagi yang agak besar? 52%. Pinter. Mana lagi? Iya, 1/4 ya. Karena, maaf, bukan 1/4 ya. Mana ya? 50%. Betul. Ada lagi? Iya, baru 1/4. Pintar. Ya, ini berarti jawabannya. Nah, silakan dicatat baik-baik. Oke. Kalau sudah, ini Ibu hapus. Ya. Perhatikan baik-baik ya. Sekarang Bu Findri lanjutkan mengenai menjumlahkan dan mengurangi desimal. Kita masih belajar matematika ya. Di sini ada desimal. Kita belajar dulu mengenai penjumlahan dan pengurangannya. Oke, contoh 0,25 ditambah 0,3. Caranya bagaimana Bu? Caranya adalah menyusun seperti biasa. Kita caranya menyusun pecahan desimal. Syarat yang utama harus kalian perhatikan adalah meluruskan komanya, ya. 0,25 ditambah 0,3 karena komanya di sini, maka 0-nya letakkan di sini dan 3-nya di sini. Bu, bagaimana dengan 5? Nggak ada temannya, nggak apa-apa. Berarti 5-nya langsung turun. 2 ditambah 3 berapa? 5. 0 tetap 0. Berarti jawabannya 0,3.
55. Begitu ya anak-anak ya. Lanjut. Ganti soal. Bu Findri punya soal 0,17 ditambah 1,05. Caranya tetap menyusun lurus ke bawah. 0,17 1,05. Baik. 7 ditambah 5 12, simpan 1 ditambah 1 ditambah 0 2, 0 ditambah 1 tetap 1. Jadi hasilnya 1,22. Bu, itu kan penjumlahan. Bagaimana jika pengurangan? Jika pengurangan, caranya sama, anak-anak ya. 3,5 misalnya dikurangi 1,15. Baik, bagaimana ini caranya, Bu? Tetap prinsipnya adalah kalian menyusun bilangan desimal tersebut dengan meluruskan letak komanya ya. 3,5 dikurangi 1, komanya harus lurus ya. 1,5. Loh, Bu, bagaimana? Kan tidak ada angkanya yang paling atas. Tidak masalah, karena tidak ada angkanya, kalian bisa menggantinya dengan angka 0. Begitu ya. 0 dikurangi 5. Kan tidak bisa, bagaimana? Karena tidak bisa dan bilangan ini saling membantu, persaudaraannya tinggi, si 0 pinjam ke 5. Hei 5, aku pinjam, kamu boleh ya? Pinjam berapa? 1 saja. Nah, hasil pinjamannya letakkan di sini. Si 5 karena tadi sudah dipinjam 1, berarti sisa berapa dia? 4. Biar tidak lupa, letakkan di atasnya. Baik, Bu, sudah jadi angka 10. Nah, 10 sudah bisa kan dikurangi 5? Sudah bisa. Hasilnya 5. Pintar. Tadi bukan, tadi 5, maka sudah berubah jadi 4 ya, karena sudah dipinjamkan. Maka 4 kurangi 1 berapa? 3. 3 dikurangi 1 tetap 2. Nah, berarti hasilnya berapa anak-anak? 2,35. Gitu ya anak-anak ya, paham ya? Nah, Bu, bagaimana dengan mengalikan dan membagikan pecahan? Nah, Bu Findri jelaskan dulu yang pengalian ya, perkalian pecahan desimal dulu ya. Perkalian desimal. Nah, karena pembagian nanti akan jarang sekali keluar dalam bentuk desimal, maka Bu Findri jelaskan yang perkalian dulu saja ya. Oke, Bu Findri punya soal 0,2 kali 0,5. Jika perkalian, kalian tidak perlu memperhatikan letak komanya. Jangan dihiraukan letak komanya, bukan seperti penjumlahan atau pengurangan tadi. Ini berbeda. Kalikan saja seperti kalian mengalikan angka seperti biasanya. Anggaplah tidak ada koma, anak ya. Oke, kita kalikan seperti biasa. 5 kali 2 berapa? 10. Nolnya tulis di sini, satunya letakkan di atas supaya tidak lupa. 5 kali 0. Berapapun angka jika dikalikan 0 hasilnya 0. Tapi tadi ada 1, letakkan 1. Begitu. Sekarang menyilang ya, seperti biasa. 0 kali 2, 0. 0 kali 0, 0. Oke, sekarang tinggal menjumlah. 0 turun, 1 ditambah 0, 1. 0 turun. Nah, Bu, bagaimana jika hasilnya sudah begini? Sekarang kita lihat ke soalnya tadi. Ini soalnya ya anak-anak ya. Kita perhatikan soalnya. Ada berapakah angka di soal tadi yang letaknya di belakang koma? Bu, yang 0,2 ada 1 angka. Oke, ini 1 ya. Kemudian 0,5. Oh, 5 juga 1. Berarti dari satu soal ini ada 2 angka yang letaknya di belakang koma. Maka dia jawaban di akhirnya pun harus kalian letakkan komanya dengan memberi 2 angka di belakang koma. 1, 2. Oh, berarti komanya letaknya di sini. 0,10.
nol yang paling belakang ya, di belakang koma paling belakang boleh tidak ditulis ya, sama dengan hasilnya adalah 0,1. Begitu ya anak-anak ya. Caranya seperti menyusun biasa. Oke, satu soal lagi Bu Fitri beri ya, supaya kalian lebih paham. Nanti bisa kalian ulang-ulang. 3,1 kali 2. Bu, bagaimana ini? Tetap susun seperti cara perkalian yang biasanya ya. 3,1 kali 2. Ya, kali kan biasa. 2 kali 1, 2. 2 kali 3, 6. Kita kembali ke soal. Dari soal ini, berapa angkakah yang ada di belakang koma? Hanya ada 1, 2-nya tidak punya Bu. Ya, hanya ada 1. Maka jawabannya pun harus kalian perlakukan sama. Hanya ada 1 angka yang di belakang koma. Berarti komanya diletakkan di tengah, 6,2. Baik anak-anakku sekalian, hari ini kita sudah belajar mengurutkan pecahan dalam berbagai bentuk dan menjumlahkan, mengurangi, dan perkalian dalam bentuk desimal ya. Bu Fitri harap kalian sudah paham sampai sini. Jika kalian masih ada yang belum paham, silakan diputar ulang videonya. Jangan lupa dicatat dulu di buku folio supaya kalian tidak lupa. Baik, nanti kita akan berlatih lagi soal-soalnya di link seperti biasanya. Baik, sampai di sini dulu dari Bu Fitri. Semangat belajar, tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.